Shalom, apa kabarnya? Haleluya. Pagi ini setelah sekian waktu kita akhirnya berjumpa satu sama lain, amin. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar di firman Tuhan. Tema hari ini adalah baru bersama Roh Kudus. Mari sama-sama ucapkan dengan suara yang keras, 2, 3. Baru bersama Roh Kudus, amin. Anda siap baru bersama dengan Roh Kudus, amin. Saudaraku, ada kabar baik yang luar biasa yang Roh Kudus dan Alkitab ajarkan bagi kita semuanya. Klik. Ya, Alkitab mencatat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa kehidupan yang baru itu dapat dimulai hanya bersama dengan Roh Kudus. Ya, kalau dalam perjanjian lama, saudara, Kemah Tabernakel itu berbicara tentang pola hidup dalam kerajaan sorga. Setelah kita percaya Yesus, kita tidak berhenti sampai kita dibaptis, tapi ada follow up-nya, ada kelanjutannya setelah dibaptis. Makanya saudara yang belum dibaptis, ikut member class. Ya, di member class sudah akan dibimbing untuk bagaimana memahami tentang baptisan air. Baptisan itu baru jembatan menuju kehidupan yang berikutnya. Setelah dibaptis, kita masuk satu area baru, yaitu kita masuk ke dalam ruangan yang disebut dengan ruangan suci. Nah, pintunya untuk sampai ke sana, itu adalah hidup bersama dengan Roh Kudus. Ketika kita tidak memasuki pintu yang disebut dengan Roh Kudus, kita tidak akan pernah mengalami apapun. Itu sebabnya, hari ini, tema hari ini adalah baru bersama dengan Roh Kudus. Dan bagaimana kita bisa menjadi baru? Alkitab tunjukkan jalannya. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, kunci untuk bisa baru itu cuma dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Anda boleh pakai baju baru, Anda boleh pakai rambut baru. Zaman sekarang kan rambut bisa dibarui, botak pun bisa diganti, ya, ditempelin, ya, baju baru, gigi baru, rambut baru, apalagi muka baru, ya, hari-hari ini pakai muka baru semua di Facebook, ya. Tapi tanpa Roh Kudus, barumu itu baru yang semu, amin. Karena barunya bukan daripada Roh Kudus, sementara sifatnya. Berikutnya, nah, pertanyaannya saya adalah gini, siapa Roh Kudus itu? Siapa Roh Kudus itu? Nah, kata Roh Kudus, ya, kata Roh Kudus, roh dan kudus berasal dari dua kata, yaitu klik roh dan kudus. Nah, bisa nangkap, bisa ngikuti semua? Ini pelajaran sederhana, tapi seringkali dilupakan oleh banyak orang. Kita mulai dari belajar dari katanya dulu. Kata Roh Kudus itu berasal dari dua kata, yaitu roh dan kudus. Mari ucapkan sama-sama. Roh Kudus berasal dari dua kata. 2, 3. Yaitu roh dan kudus. Nah, roh artinya nafas. Mari katakan sama-sama. Roh artinya nafas. Makanya nafas itulah yang membuat kita bisa menghembus. Ya. Orang kalau hidup itu dicek apanya? Nadinya. Ada enggak? Ya, ada enggak? Ya kan? Dan orang yang bernafas itu bisa niup. Amin. Nah, nafas adalah sesuatu yang membuat manusia itu bisa hidup. Bisa mengerti sampai di sini? Nah, kalau seseorang tidak punya nafas, bisa hidup tidak? Tidak bisa. Lalu apa hubungannya dengan kita? Loh Pak, saya sudah hidup Pak. Iya, tapi rohmu mati. Amin. Roh kita mati. Karena apa? Dosa. Kenapa orang susah mengerti firman? Karena rohnya tidak bernafas. Rohnya mati. Beberapa orang diajak ke gereja bisa ngerti firman, tapi sebagian orang nggak ngerti. Ya, ke gereja cuman ya kan, ngomong apa? Diajak berdoa capek, ya, WL-nya bilang mari kita berdiri, sandaran,
melihat mereka, nyanyi apa ini orang. Kenapa seperti ini? Karena rohnya tidak bernafas. Ngerti ya? Kita butuh Roh Kudus. Klik. Nah, kudus artinya, kata kudus itu artinya suci. Ya. Suci artinya apa? Tidak tercemar. Kita enggak terjangkiti. Ya, kita terpisah dari dunia. Anak saya tadi pagi kami tanya di meja makan, kenapa kamu menjauh dari beberapa anak? Saya tanya, iya Pi, aku takut. Takut ketularan. Ketularan apa? Anak nakal itu kan bisa nulari. Betul enggak? Anak kita itu enggak nakal sebenarnya, tapi karena kumpul sama anak nakal, anak kita bisa ketularan. Anak saya yang kecil, saya tanya, kamu kenapa? Iya, aku takut. Karena aku pernah ketularan. Saya jadi merenungkan, oh pantas anak ini setiap hari dia konsisten. Yang lain lagi sibuk, dia ambil Alkitab, dia baca Alkitab, dia konsisten baca Alkitab. Bahkan dia nggak putus-putusnya ngingetin kami orang tuanya. Rupanya sederhana, anak ini takut tercemar. Kita orang tua kadang-kadang malah nggak takut ya. Oh nggak apa-apa, makin banyak teman makin gaul. Tapi kita nggak sadar, kejahatan, dosa itu bisa mencemari kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa seringkali kita susah memahami isi hati Tuhan, karena kita tercemar. Amin. 2 bulan kita diajar untuk pakai masker. Supaya apa? Tidak tercemar, tidak terkontaminasi, tidak terjangkiti. Artinya apa? Engkau kudus, engkau tidak terkontaminasi. Ya, kata kudus ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani pakai kata kados, hampir sama. Ya. Kudus, tidak tercemar, tidak terjangkiti. Karena kalau sampai Anda tercemar, engkau menjadi seperti itu. Nah, balik sekarang, siapa Roh Kudus? Klik. Roh Kudus itu adalah pribadi yang bisa membuat seseorang itu hidup dalam kekudusan. Amin. Mari ucapkan bersama-sama, Roh Kudus adalah pribadi yang bisa membuat manusia hidup dalam kekudusan. 2, 3. Roh Kudus adalah pribadi yang bisa membuat manusia hidup dalam kekudusan. Amin. Sekarang katakan begini, Roh Kudus adalah pribadi yang bisa membuat saya hidup dalam kekudusan. 2, 3. Roh Kudus adalah pribadi yang bisa membuat saya dalam kekudusan. Amin. Kalau saudara punya Roh Kudus, kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, maka Roh Kudus itu akan membuat hidup saudara tidak tercemar, tidak terjangkiti. Amin. Tidak terkontaminasi dengan dunia. Dan ini yang membuat saya begitu yakin. Beberapa hari ini mungkin beberapa orang hidup dalam sebuah ketakutan yang begitu rupa. Takut apa? Takut apa? Takut corona? Tidak. Takut mati. Benar? Betul? Ya. Mungkin kalau saya berucap ini orang akan berkata takabur. Tapi saya berkata tidak. Karena saya tahu siapa yang ada di dalam saya. Amin. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, dengarkan ini. Kalau engkau tidak ditentukan binasa karena corona, tidak akan pernah mati karena corona. Katakan amin. Amin. Bukankah kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang skenario Tuhan? Tapi bukan berarti kita hidup dengan sembrono. Amin. Sudah pakai masker. Tapi saya pakai masker bukan karena takut corona. Amin. Sampai ada beberapa yang begitu ketakutan, tidak berani keluar. Ya.
Kalau memang anjuran pemerintah keluar untuk seperlunya, ya nggak apa-apa keluar. Ini sampai takut nggak berani keluar. Nggak, ya online saja. Beli sayur online, makan juga online. Gimana makan online ya? Kirimin. Kadang-kadang orang, bagi dong kuenya, dikirim. Klik, nih saya kirim. Online. Sedihnya ya. Ngerti maksud saya? Bapak Ibu Saudara, kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Ya, sehingga ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, saudaraku, ada satu kekuatan, ada satu perlindungan, ada satu covering yang begitu rupa, begitu luar biasa menyertai kita. Dan roh ini yang membuat kita timbul satu keberanian yang begitu besar menghadapi apapun, bahkan menghadapi krisis yang sedang terjadi hari-hari ini. Amin. Tapi saya percaya orang yang punya Roh Kudus bukan cuma hidup dalam kekudusan, dia punya keberanian untuk menghadapi hidup yang semakin sulit ini. Amin. Bagi dunia ini sulit, tapi bagi orang yang punya Roh Kudus, dia punya kekuatan dan keberanian untuk menghadapi semuanya itu. Saudara, semua orang takut namanya kematian. Sebenarnya corona bukan nakutin, mati yang lebih nakutkan orang. Kenapa? Klik. Ini sebab yang kedua. Roh Kudus adalah pribadi yang bisa membuat saudara dan saya layak di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa kita takut dengan mati? Karena kita nggak tahu kalau mati nanti bisa ketemu Tuhan apa tidak. Halo? Halo? Betul? Kalau kita mati nanti, berani gak kita menghadap face to face dengan Tuhan? Tanpa Roh Kudus, kau tidak punya keberanian untuk lihat Tuhan. Agak sedih saya tadi pagi harus menyampaikan satu pesan kepada beberapa saudara. Dan saya berkata, kalau kita punya Tuhan, kita punya keberanian untuk hadap Tuhan. Amin. Kadang-kadang ada orang kalau ketemu sama siapa gemetar ya. Kenapa gemetar? Ada yang salah. Kalau dosa tinggal dalam hidup kita, engkau nggak berani ketemu dengan Tuhan. Amin. Kalau ada kesalahan di hati kecil saja, tidak ada satupun yang berani menghadap Tuhan. Apalagi engkau menyimpan dosa dan engkau kritis, pasti takut mati. Ya, kadang-kadang ada orang yang berani, saya mati aja boleh silakan. Tapi ketika engkau sedang menghadapi maut dan kematian, saya jamin engkau gemetar. Kenapa? Karena ada dosa. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara, tadi engkau kudus sehingga engkau berani, engkau layak menghadap Tuhan. Amin. Amin. Katakan sama-sama, Roh Kudus membuat saya layak di hadapan Tuhan. 2, 3. Amin. Kita bisa duduk di sini manis-manis. Tahu mungkin ada yang nyimpen jimat di sabuknya. Saya pernah salaman dengan orang, ternyata jimatnya di cincinnya. Habis sembahyang dia datang, Pak, saya nyerahkan cincin saya. Loh, cincin apa ini? Ada buat jaga diri, Pak. Kalau engkau hidup masih punya jaga-jaga diri, engkau nggak layak di hadapan Tuhan. Ya. Halo, masih ada yang simpan-simpan sini? Kau nggak layak di hadapan Tuhan. Kau nggak berani mati. Karena kalau engkau mati, kau pasti masuk neraka. Makanya takut. Kalau engkau punya Roh Kudus, engkau tahu yang menjaga dan melindungi aku itu Roh Kudus. Amin. Yes. Kenapa engkau masih pakai begitu? Karena belum kenal dengan pribadi Roh Kudus. Ya, sekarang periksa dompetnya masing-masing. Ada nggak jimatnya? Ada, Pak. Jimat saya tulisannya Mazmur 121. Sama aja itu. Betul tidak? Pakai ayat, Pak, dirobek-robek. Ya. Ada orang bilang, orang itu ditembak. Enggak. Kenapa? Karena pas dia nyimpen Alkitab di, lalu Alkitabnya jadi jimat. Salah. Itu juga dosa. Ya.
Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, amin, Dia akan cover hidup saudara. Nah, siapa Roh Kudus berikutnya? Roh Kudus adalah penolong yang setia dan penuh kuasa. Amin. Mari ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Roh Kudus adalah penolong yang setia dan penuh kuasa. Kita hidup ini butuh penolong. Amin. Kita butuh penolong, kita butuh ditolong. Ya, di tengah-tengah situasi ini Anda minta sama siapa? Ya, ketika saya diberkati Tuhan dengan seorang anak, baru pertama punya baby, wah happy-nya luar biasa ya. Wah, ditimang-timang, aduh tayang, istri tinggalkan, ini tayang. Senangnya bukan main. Tapi ketika anak saya mulai sakit, wah itu stres, saudara. Sakit, aduh bagaimana. Dan anak saya begitu sakit, Glenda itu waktu kecil disuntik itu, gitu dong. Berarti dia ini kuat. Disuntik. Apa itu? Imunisasi. Jarumnya. Nggak ada caranya. Oh, wih, mantap nih, mantap nih. Ada pendeta mantap nih katanya. Wah, mantap nih. Dia apain? Gitu doang. Tapi kalau dia sampai menangis, berarti sakitnya kelewatan. Sakit sekali. Satu kali dia kesakitan luar biasa. Lalu saya ingat iklan di TV. Kalau ada orang anaknya lagi demam, wah dia lalu ketok-ketok pintu rumah orang. Itu iklan tuh, makanya hati-hati kalau nonton TV. Iklan tuh dilewatkan aja. Karena seringkali iklan itu justru jadi masuk di otak kita. Begitu anak demam, ini padahal nonton TV-nya zaman tahun 80-an. Lalu ada ibu-ibu gedor pintu tetangganya. Bu Joko, ada ada termos es katanya kan. Bu Joko. Kalau Anda tahu iklan itu berarti kita seumuran. Cek. Bu Joko, ada termos es. Enggak ada, Bu. Ya. Enggak usah disebut, itu iklan. Ya, yang ada itu ya. Nah, begitu anak itu sakit, yang diingat apa? Iklan. Ketok siapa nih? Rumah siapa? Masalahnya kalau sudah tengah malam, rumah siapa yang mau diketok? Ya, rumah Bu Betty kita ketok, siapa malam-malam itu? Ya, baru dengar ketokan kita, orang betul enggak? Lagi ngantuk. Lalu telepon bunyi kring. Ya. Dalam hatinya ya, kita angkat bisa ngomong shalom, padahal dalam hati ganggu aja orang lagi nyenyak, betul enggak? Tapi hari itu saya mulai sadar apa artinya minta tolong sama orang. Betul? Anak saya kesakitan begitu rupa. Saya telepon sama kakak saya. Saya mikir lagi, kalau saya telepon kakak saya bilangnya apa? Bawa saja ke dokter. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kita punya Roh Kudus, katakan amin. Dia penolong yang setia. Saat seperti itu saya mulai sadar, dan saya noleh kepada istri saya, kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita butuh Roh Kudus yang bisa melakukan segala sesuatu yang kita bahkan tidak pernah bisa lakukan. Di sini saya tuliskan, Roh Kudus itu penolong yang setia dan penuh kuasa. Sudah tahu penuh kuasa? Dia bisa lakukan mujizat yang orang lain nggak bisa lakukan. Ya maaf ya Pak ya, saya hanya menolong. Ya kalau ketemu dokter, saya hanya bisa kasih obat. Tapi kesembuhannya datang dari ya iya. Sudah tahu dari Tuhan masih cari. Ngerti maksud saya? Berarti kita butuh siapa? Roh Kudus. Ya, saya ingatkan suatu ketika anak saya lagi sakit, di saluran kencingnya itu ada seperti sariawan. Saya bayangkan sariawan di sini aja sakit, apalagi di saluran kencing. Malam itu saya dengan istri saya berdoa. Saya gandengan tangan. Semalam-malaman saya berdoa. Tuhan, minta anugerah-Mu. Saya nggak teriak sama siapa-siapa. Karena kalau ditanya sama kakak saya,
tanya sama orang lain mau bisa bikin apa? Betul? Paling dia berkata apa? Dokter. Dokter bilang apa? Ya Pak, dikasih obat ya. Kalau ini tidak mempan, Bapak datang lagi. Betul ya? Kalau tidak mempan, datang lagi. Nanti kami kasih obat yang paten. Tapi aneh kita percaya ya. Dan Roh Kudus berkata, Dia penolong yang setia. Wah, saya gandengan. Tuhan, malam ini saya minta mujizat. Amin. Ini orang lagi butuh, orang kalau lagi kepingin, lagi haus, itulah saat yang paling tepat. Datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Aku minta mujizat Tuhan. Aku minta mujizat Tuhan. Aku minta mujizat. Luar biasa saudara. Jam 4:30 biasanya anak saya itu kencing. 4:30 bangun, tapi pipis. Saya sama istri terbangun, cek. Lalu kami beradu pandang, falling in love, doing, bukan. Kita mulai lihat, waktunya lihat mujizat. Anak saya kencing di pispotnya. Sementara dia bergerak, kami berdua mengamati. Yang kayak film gitu ya. Detik demi detik kita perhatikan. Ketika dia jongkok, kita lihat meringis apa enggak. Ternyata dia menghayati kencingnya. Sudah, katanya, sudah. Sakit, enggak teriak. Lalu kami berkata, terima kasih Tuhan, mujizat sudah terjadi. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Kita punya Roh Kudus yang bisa buat mujizat. Amin. Amin. Mengapa kita butuh Roh Kudus? Klik. Mengapa Roh Kudus harus datang? Saya tadi kasih penasaran dulu siapa Roh Kudus itu. Sekarang kita lihat, kenapa Roh Kudus datang? Hari ini saudara, ini hari Pentakosta. Kita merayakan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Saat itu Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan Roh Kudusnya jadi penolong. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah, 2000 tahun yang lalu, murid-murid di hari seperti ini, murid-murid sedang menantikan, ya, Roh Kudus itu dicurahkan. Kalau kita hari ini nggak menanti, hari ini kita merayakan, amin. Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Kita sekarang sedang merayakan. Apa yang kita rayakan? Roh Kudus itu datang ke dunia. Kenapa dia harus datang? Kita buka sama-sama ya. Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ayat ini kita akan baca. Nanti Pak Kris bisa bantu membaca ayat genap. Saya akan membaca ayat ganjil. Dari ayat 7 sampai 11 kita akan baca bergantian. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca bergantian. Ayat 7 demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 8. Dan kamu kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Sama-sama. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Mengapa Roh Kudus harus datang? Klik. Yang pertama, Alkitab berkata begini, Roh Kudus itu akan datang. Roh Kudus itu harus datang. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menginsafkan
dunia. Katakan sama-sama, Roh Kudus akan menginsafkan dunia. 2, 3. Amin. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan apa? Yang pertama, akan dosa. Kenapa ada orang berbuat dosa tetapi enggak pernah menyadari bahwa dia berdosa? Karena dia enggak punya Roh Kudus. Kalau orang punya Roh Kudus, berbuat salah itu langsung insaf. Saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang disebut dengan insaf. Tapi ini saya akan jelaskan dulu. Ketika Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia ini. Menginsafkan saudara dan saya. Yang pertama akan dosa. Yang kedua akan kebenaran. Kita sudah belajar tentang kebenaran. Ya, minggu lalu kita belajar kebenaran. Kebenaran itu bukan soal makanan dan minuman. Ya, kebenaran itu Yesus, kebenaran itu Roh Kudus. Amin. Nah, kebenaran itu adalah firman. Yang ketiga, dia akan menginsafkan dunia akan penghakiman. Ini yang nggak ditahu banyak orang. Kenapa yang mencuri tetap mencuri? Kenapa yang jahat tetap jahat? Karena dia nggak sadar akan penghakiman ini. Ya, apalagi sudah biasa dengan penghakiman di bumi. Sebelah rumah saya ini, ya, bikin pekerjaan yang sebenarnya merugikan orang lain, diulangi terus. Karena bagi dia apa? Ini nggak ada. Yang penting ada, ditangkap, besok dilepasin lagi. Karena apa? Tapi nanti kalau kita sudah ketemu dengan penghakimannya Tuhan, bisa bayar nggak? Nggak bisa. Amin. Mari saudara, sadari akan penghakiman, sadari akan kebenaran, sadari akan dosa. Dan ini bisa terjadi waktu kita punya Roh Kudus. Yang pertama kita akan lihat, kata menginsafkan itu artinya menyadarkan. Kalau kita punya Roh Kudus, kita ini akan disadarkan. Amin. Amin. Waktu saudara punya Roh Kudus, Anda akan suka baca firman. Nggak perlu orang lain, saudara. Saudara nggak perlu orang lain. Kadang-kadang ketika saudara baca Alkitab nih, tiba-tiba Roh Kudus ketika Roh Kudus bicara, Roh Kudus koreksi. Kamu itu sombong, ya. Kamu itu jahat. Kamu itu nggak rendah hati. Kamu itu nggak sabar, ya. Roh Kudus bisa bicara. Makanya Roh Kudus dengan firman ini itu paket komplit yang harus dimiliki oleh banyak orang. Orang kalau punya Roh Kudus pasti suka baca Alkitab. Amin. Makanya dalam kemah tabernakel itu kalau Anda masuk dalam ruangan suci, itu semua ruangan itu, semua peralatan yang ada di ruang kemah suci itu, di ruangan suci itu, semua peralatan itu disalut dengan emas. Meja dari kayu penaga disalut dengan emas. Mezbah dupa disalut dengan emas. Kenapa? Karena itu bicara tentang Roh Kudus. Nah, hari ini ketika peristiwa Pentakosta ini kita rayakan, saya ingin saudara masuk ke dalam satu tahap kehidupan yang berikutnya. Kalau dalam tema tabernakel kita bilang ada 3 ruang. 1 halaman atau pelataran, 1 lagi ruangan apa? Tikus. Ruangan apa? Kudus. 1 lagi ruangan, ulangi supaya yang lain juga dengar. Jangan sok rendah hati gitu loh. Ya, yang paling pertama, tingkat pertama ruang apa namanya? Masuk ruangan kedua apa? Ruangan kudus. Yang ketiga, pintar, tepuk tangan dulu Pak Saudara. Jadi kalau ditanya surga ada berapa tingkat? 3 tingkat. Jangan bilang 7 tingkat. Karena paling 7 tingkatnya bidadari gitu ya. Enggak ada itu ya. Ada cuma 3 tingkat. Nah, ketika kita masuk ruangan suci, namanya saja ruangan suci, semua perlengkapannya itu disalut dengan emas. Emas lambang
Roh Kudus. Bila sama-sama, emas lambang Roh Kudus. Jadi orang percaya harusnya kehidupanmu itu selalu disalut dengan Roh Kudus. Amin. Engkau akan tinggal dalam Roh Kudus. Amin. Engkau akan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Karena tanpa itu engkau nggak bisa masuk, nggak bisa nikmati. Makanya orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, dia akan suka baca firman, dan ketika dia suka baca firman, maka Roh Kudus akan menyadarkan ketika ada pelanggaran, klik, ketika ada dosa, klik, ketika ada kesalahan. Amin. Amin. Ini kalau orang hidup dengan Roh Kudus. Makanya peristiwa Pentakosta ini harus dirayakan. Kenapa? Ini peristiwa penting dalam kehidupan kita. Amin. Ada orang yang tidak bisa rem ucapannya karena nggak punya Roh Kudus. Ada orang yang nggak bisa rem emosinya. Karena apa? Nggak punya Roh Kudus. Ya, saya belajar. Saya sendiri belajar sampai dengan hari ini saya masih belajar. Tapi ketika kita ikut dan punya Roh Kudus, wah, ini keren sekali, saudara. Anda pernah nggak dibuat marah? Ada nggak bikin planning? Sudah direncanakan, jauh-jauh hari rencanamu sudah engkau rencanakan sematang mungkin, tapi begitu hari H, tidak terjadi seperti rancanganmu. Kira-kira gimana? Hati seneng enggak? Lalu anak buahmu datang begini, sorry pak, lupa. Sudah dirancang bagus-bagus, sampai harinya dia bilang apa? Lupa. Terus dia cuma, sorry ya pak ya, lupa. Terus gimana saudara? Marah? Pasti sudah akan, sudah saya rencanakan. Kita lalu pakai, wah ini pakai perasaan semua mulai jalan. Tapi waktu engkau punya Roh Kudus, Roh Kudus akan berkata, aku yang mendesain, aku yang punya skenario sampai semuanya itu nggak terjadi sesuai dengan harapanmu. Mau apa kamu? Ya, saya ketemu begitu, saya sudah emosi, saya sudah marah, tapi Roh Kudus berkata, aku yang setting ini. Mau apa kamu? Kenapa? Karena Roh Kudus pengen saya belajar sabar. Amin. Karena Roh Kudus pengen apa? Saya belajar nurut. Karena Roh Kudus pengen saya belajar apa? Mengampuni. Satu momen Tuhan ajarkan saya nurut, mengampuni, sabar, rem emosi. Serius saudara. Di saat itu terjadi saya alami, saya berkata, ketemu istri saya cuma bilang gini, shh. Waktu bilang, shh. Muncul suara, skenario Tuhan. Skenario Tuhan. Waktu dengar skenario Tuhan, langsung hilang semuanya. Tuhan ampuni Tuhan. Tuhan ampun Tuhan. Saya belajar sabar, nurut, dan mengampuni. Belajar apa tadi? Sabar, nurut, mengampuni. Amin. Kadang-kadang saudara, enggak perlu marah. Anda sudah setting semua yang engkau lakukan, dan hasilnya enggak seperti yang kau harapkan. Jangan marah. Ingat apa? Skenario Tuhan. Belajar sabar, nurut. Amin. Bisa? Sabar, nurut, mengampuni. Bisa kalau engkau punya Roh Kudus. Roh Kudus akan nyadarkan kita. Yang kedua, artinya, ya, arti menginsafkan, yaitu Roh Kudus akan menyadarkan kita, ya, ketika dosa mulai menguasai kehidupan kita. Saya ini saudara, wah, bermula dari orang yang jatuh bangun dalam dosa. Wah, jatuh bangun dosa. Saya nggak bangga. Saya ingin menelanjangi dosa. Wah, saya ini jatuh bangun dalam dosa. Ketika jatuh bangun dalam dosa, saya mulai catat. Hidup dalam kekudusan. Kesucian adalah pilihan. Tapi besoknya jatuh lagi. Wah, kita tulis begitu. Tapi waktu kita punya Roh Kudus, Roh Kudus ini yang jadi alarm. Waktu kita
mau berbuat dosa, dia bunyi ding 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 ding. Awas, awas. Ding 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 ding. Awas, awas. Makin kita ini makin kencang. Ding 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 ding. Awas, awas. Kita mau berbuat dosa, makin kencang. Ding 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 ding. Lalu kita lari. Tapi ada banyak orang diingatkan sama Roh Kudus, ding 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 ding. Awas, dosa. Dia main lagi. Ding 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 ding. Awas, dosa. Ding 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 ding. Awas, dosa. Langsung berbuat dosa, jatuhlah dalam dosa. Roh Kudus itu pribadi yang menyadarkan kita saat kita mulai digoda. Berikutnya, Roh Kudus itu akan menyadarkan setiap saudara ketika dosa mulai menguasai kehidupan saudara. Artinya apa? Roh Kudus itu memberitahu. Klik lagi. Roh Kudus itu mulai mengingatkan, ya. Roh Kudus itu menginsafkan kita supaya kita tidak lagi berjuang di dalam dosa. Sekarang yang kedua, kata menginsafkan. Klik. 2 kali. Ya. Roh Kudus. Kok baru di sini, Pak? Lagi, Pak. Lagi, ya, lagi. Yang berikutnya, kata menginsafkan itu artinya memberitahu. Kelewatan, Pak. Saya ganteng ya. Oke, kata yang kedua, kata menginsafkan itu artinya memberitahu. Katakan sama-sama, Roh Kudus memberitahu. Bukan hanya tentang dosa saja, ya, ya, tentang banyak hal yang kita bahkan tidak tahu. Katakan amin. Roh Kudus bisa memberitahu. 2, 3. Tentang banyak hal yang saya tidak tahu. Amin. Mari ucapkan dengan segenap hati gitu loh ngomongnya ya. Roh Kudus bisa memberitahu saya tentang banyak hal yang saya tidak tahu. 2, 3. Roh Kudus bisa memberi saya tahu tentang banyak hal yang saya tidak tahu. Amin. Kadang-kadang kita lihat pasangan kita ini nyimpen apa tuh ya. Doa, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus bisa beritahu. Amin. Saya ini setiap saat mau persiapan, saya ini paling gak tahu Tuhan mau bicara apa untuk minggu ini, Tuhan mau bicara apa buat jemaat. Karena bagi saya, Anda ini adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan itu menebus setiap saudara dengan darah yang mahal. Kalau sampai saya ada di sini, berdiri di sini, lalu saya ngoceh yang gak jelas, yang gak berasal daripada Tuhan, saya ini berdosa kepada Tuhan. Amin. Sebab itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan beritahu saya mesti bicara apa, ya, saya mesti ngomong apa. Dan Tuhan mulai memberitahu. Amin. Tuhan beritahu. Bahkan kalau Anda bisa perhatikan beberapa khotbah di beberapa minggu-minggu yang lalu, ketika goncangan belum terjadi, Tuhan sudah kasih firman, 1 kali aku akan menggoncangkan. Masih ingat itu? Saya ingat di laptopnya Pak Tarigan ada foto ibadah ya, foto ibadah. Rupanya dia dari belakang dia foto materi khotbah. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Tuhan akan goncangkan bisnismu. Tuhan akan goncangkan pelayananmu. Tuhan akan goncangkan apapun yang bisa digoncangkan. Masih ingat gak itu? Masih kan? Lalu tidak berapa lama berselang, Tuhan benar-benar goncang. Dan itu semua bukan karena saya hebat, tidak, tapi karena ada Roh Kudus yang memberitahu tentang banyak hal. Amin. Dan saya percaya kalau pagi hari ini sudah merasa saya butuh Roh Kudus, saya butuh Roh Kudus untuk memenuhi hidup saya, maka engkau akan punya satu pribadi yang mengontrol hidup saudara, yang bisa beritahu saudara tentang banyak hal. Amin. Saya mau tanya sekali lagi, Anda butuh Roh Kudus tidak? Anda butuh Roh Kudus tidak? Katakan, saya butuh Roh Kudus. Amin. Saya ini juga kayak saudara, ya, nggak hebat, ya. Saya juga punya kelemahan. Tapi satu hal, ketika Roh Kudus itu mulai memenuhi kita, Tuhan mampukan kita melakukan banyak hal yang kita nggak bisa, saudara. Di Selasa yang lalu saya bagikan buat saudara semuanya, bagaimana Roh Kudus itu bahkan bukan hanya pakai kita, bisa pakai anak-anak kita. Dahsyat, saudara. Amin.
Amin. Makanya mulai dari kita, ayo siapkan. Jadilah orang yang punya Roh Kudus, hidup dituntun oleh Roh Kudus, sehingga engkau akan lihat anak-anakmu juga dipakai sama Roh Kudus. Mungkin anak masih kecil, tapi anakmu bisa dipakai Tuhan. Sekarang yang terakhir, bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dalam kehidupan kita. Kita buka sama-sama Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, perhatikan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran. Saudaraku, ketika Anda baca firman Tuhan ini, coba baca dengan memahami dengan baik. Coba lihat sama-sama ke depan ya. Dikatakan ini, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Barang siapa, ini kata kuncinya. Kata kuncinya yang pertama apa? Barang siapa haus. Kata kunci yang kedua yaitu barang siapa percaya. Kuncinya apa yang pertama? Haus. Kunci kedua percaya. Kalau Anda haus, datang. Setelah haus, disodorkan minum. Roh Kudus namanya. Mau minum? Kita aku nelek dohok boh katanya. Aku lihat dulu gitu kan ya. Mau enggak? Nak percaya aku. Enggak percaya aku. Jadi enggak mau. Bisa diminum enggak? Enggak bisa. Datang karena haus. Percaya dan minum. Maka dikatakan begini. Sama-sama dibaca. 2, 3. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ketika bicara tentang hati, artinya apa? Hati berbicara tentang roh, ya, roh. Jadi hati bicara roh. Setiap kali Anda baca Alkitab, Alkitab bicara tentang hati, itu banyak kali terjemahan hati itu bicara tentang roh. Amin. Makanya saudara, jangan suka nonton film horor. Orang habis nonton film horor, nanti apa? Takut. Karena itu apa? Roh. Tapi keren pak, serem pak, seru pak. Seru apaan? Betul tidak? Karena apa? Itu roh. Ya, di situ digambarkan kenapa pocong itu bisa terjadi. Ya, Anda dibodoh-bodohin, dikotbahin sama TV bodoh. Betul tidak? Itu pocong terjadi karena ada orang mati gantung diri. Ya kan? Sakit hati, lalu gantung diri di pohon tomat. Gak jatuh dia. Begitu jadi pocong. Gitu ya. Lalu Anda setting, oh nanti kalau aku patah hati, aku juga gantung diri dan aku jadi pocong. Lalu aku nakut-nakuti dia. Ini kok khotbahnya nggak jelas gitu diikuti, ya kan? Nah, perhatikan di sini. Waktu saudara dan saya itu percaya Yesus, Anda haus, Anda datang kepada Tuhan Yesus, Anda percayakan Roh Kudus bahwa Dia pribadi yang bisa memuaskan saudara, minum, maka dari dalam roh saudara akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya melihat gini. Kenapa hati seseorang suka timbul yang pahit? Lihat orang berbuat salah, kita, si itu ya jahat sekali, si itu ya cerewet sekali, si itu ya selalu kita bisa menilai orang itu dari sisi negatif. Kenapa? Karena sumbernya itu negatif. Amin. Tapi kalau sumbernya itu positif, sumbernya itu bersih, mata airnya itu mata air yang bersih, maka yang keluar itu juga pasti akan bersih. Saya belajar ketika saya mulai buat hidup saya lebih banyak bersekutu dan mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam hati saya. Ini yang terjadi. Waktu orang lain mulai bicarakan yang negatif, orang lain mulai cerita. Ini kan orang suka cerita, pelan-pelan cerita, lama-lama gosip.
Ya, wah ceritanya memang pinter ya. Wah cerita, lama-lama lu gosip ini saudara ya. Apa yang terjadi? Hati kita pasti akan nolak dan kita akan puterin. Karena di dalam hati kita menjadi mata air yang mengalirkan aliran air hidup. Itu kematian, gosip itu kematian. Barang siapa membenci saudaranya sama dengan apa? Sama dengan apa? Pembunuh. Kalau bunuh teman, tidak usah pakai pisau. Benci saja, sudah bunuh. Berarti kita sudah berdosa. Masuk mana? Nah, jawab sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya Roh Kudus dan engkau berkata, Roh Kudus penuhi hati saya, saat itu Roh Kudus akan mengubah hatimu. Orang lain bisa cerita yang jelek tentang orang lain, sudah akan berkata, enggak, itu enggak begitu ya. Kita ubah. Yang kematian jadi kehidupan, yang negatif jadi yang positif, yang jelek jadi yang baik. Kenapa bisa demikian? Karena kita punya Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita ini harus membuat Roh Kudus tinggal dalam hati kita? Caranya cuma sederhana, yaitu dengan haus dan minum. Hauslah kepada Roh Kudus. Saya senang kalau orang itu haus. Kalau orang haus itu apa saja pasti diminum. Amin. Tapi kalau enggak haus, enggak, makasih. Karena apa? Enggak haus. Tapi kalau saudara haus, dikasih air putih pun habis. Sekarang minta sama Roh Kudus, aku haus akan engkau. Amin. Ketika engkau haus akan Roh Kudus akan puaskan saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian tadi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita minta sama Roh Kudus penuhi hidup saudara. Saat Roh Kudus memenuhi saudara, saya pastikan setiap saudara akan penuh dengan Roh Kudus dan engkau akan alami apa yang Roh Kudus miliki. Haleluya, haleluya, haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Katakan, ku hidup oleh karena anugerahmu. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertai. Katakan, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, ku buka hati jamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyertamu. Yang haus akan terus dengan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Rohmu yang hidup penuhi, mengalir dalamku, mengalir dalamku.
Mari minta Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita. Semua datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan karena haus. Mari datang kepada Tuhan karena haus. Haleluya. Haleluya. Mari semua yang haus, mari semua yang haus, kita boleh menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua pejamkan mata, semua pejamkan mata dan kita mulai menyembah Tuhan. Waktu Roh Kudus memenuhi saudara, waktu Roh Kudus memenuhi saudara, Haleluya. Dia akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. 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 Roh Kudus akan memenuhi setiap saudara. Roh Kudus akan memulihkan hidup saudara. Roh Kudus akan memberkati setiap saudara. Yang baru yang mengalir dari tahtanya. Ada kekuatan baru yang mengalir dari tahtanya. Saat kita haus akan Roh Kudus, dan memenuhi setiap kita. Amin. Saat Roh Kudus memenuhi setiap kita, saudara, saat itulah engkau akan tahu hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Yang rindu hidupnya diubahkan oleh Tuhan, hauslah akan Roh Kudus. Yang rindu karakternya diubah oleh Tuhan, hauslah akan Tuhan. Yang rindu matanya boleh melihat kemuliaan Tuhan, hauslah akan Tuhan. Jangan menginginkan orang lain berubah, tapi inginkan dirimu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kalau hidupmu diubah oleh Tuhan, maka ada sesuatu yang dahsyat yang kau bisa bagikan buat orang lain. Engkau akan menjadi saksi Tuhan yang dahsyat. Amin. Yang percaya dengan tepuk tangannya paling pria bagi Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Biar pagi ini menjadi pagi yang spesial bagi kita, saudara. Seluruh hidupku di atasmu, menyembahmu, sekali lagi katakan, ku buka
tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau terima dengan percaya, engkau akan bisa nikmati Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan melepaskan kuasa Roh Kudus di atas kita. Semua tutup mata, jangan ada yang noleh kanan dan noleh kiri. Kalau engkau haus, engkau pengen hidupmu diubah. Kalau engkau pengen mengalami kuasa, engkau pengen menjadi laki-laki di tengah-tengah keluarga yang memberi dampak, menjadi imam di tengah-tengah rumah tanggamu, hauslah akan Roh Kudus. Kalau engkau ingin jadi wanita penolong yang sepadan bagi suamimu, menjadi ibu bagi anak-anakmu, minta Roh Kudus akan memenuhi saudara. Kalau engkau ingin menjadi pria dan wanita yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidup penuh dengan Roh Kudus, dan engkau akan mengalami semua kuasa yang Roh Kudus punya, engkau pagi hari ini hauslah akan Roh Kudus. Dan engkau akan berdoa buat setiap saudara, engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus, engkau akan penuh dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Pagi ini Tuhan, pagi ini Tuhan, setiap pribadi yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kami haus akan Engkau, kami haus akan Engkau. Dan mari Roh Kudus, kami boleh hidup dengan kehidupan kami yang lama sebelumnya, tapi pagi hari ini kami memulai sesuatu yang baru bersama-sama dengan Roh Kudus. Sebab kami mau hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, kami mau baru bersama dengan Roh Kudus. Pagi hari ini Roh Kudus, Engkau lepaskan urapan itu atas kami semuanya. Mari baptis setiap kami dengan Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus. Haleluya. Lepaskan semua ikatan kami yang lama, lepaskan belenggu kami yang lama, lepaskan dosa-dosa kami, dan kami mau hidup bagi Tuhan. Aku baptis engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus membaptis engkau, Roh Kudus membaptis engkau. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Engkau dahsyat di tempat ini. Roh Kudus, Engkau dahsyat di tempat ini. Berikan pengalaman hidup yang baru dengan Engkau. Bahwa kami masuk dalam pengalaman yang baru dengan Engkau. Karakter kami yang lama kami tinggalkan, dan kami ganti dengan karakter yang baru, karakter Kristus. Saat memenuhi kami, saat Roh Kudus memenuhi kami, saat itulah karakter Kristus itu ada di hati kami. Berkati kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus. Ini kami Tuhan, kami naikkan syukur kami pada Engkau. Firman yang hidup itu bicara kepada kami. Roh Kudus akan tinggal dalam hati kami. Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang mengajar kami. Beri pengertian buat kami, bisa hidup dalam pengampunan, bisa hidup dalam kasih, bisa hidup dalam penyerahan dan tunduk kepada Tuhan. Roh Kudus penuhi kami. Sekarang kami akan terima perjamuan kudus. Pada semua pelayan perjamuan kudus, pada ke depan. Hadirat, hadirat. Bila Roh-Mu bekerja, urapi kami Tuhan. Baik
kami untuk terima perjamuan kudus. Kami mau terima perjamuan kudus, urapi kami, supaya kami semua dapat materai dari darah Yesus. Yang sakit pagi ini akan terima mujizat kesembuhan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kalau ada beberapa saudara kami yang sakit, keluarga kami yang sakit, anggota keluarga kami yang sakit, teman sahabat kami yang sakit, dia akan terima mujizat kesembuhan karena iman kami, Tuhan. Beberapa saudara kami yang sedang dalam pergumulan, aku berdoa untuk mereka. Lewat persekutuan kami dengan darah Kristus, mereka akan mengalami kemenangan. Kami berdoa untuk mereka, kami berdoa untuk mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk mereka karena kami tahu Engkau sudah mati bagi kami. Kematian-Mu itu cukup satu kali untuk memberi kemenangan selama-lamanya bagi kami. Beberapa kami mungkin lagi bimbang, kami belum punya kepastian akan keselamatan. Kami pagi ini akan terima kepastian keselamatan lewat persekutuan kami dengan darah Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap terima perjamuan kudus. Kami siap terima bersama-sama, katakan amin. Bila bekerja, tak ada yang mampu menahan Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan,
Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah kau sungguh percaya di tanganmu ada tubuh Kristus yang berkuasa? Amin. Mari sebelum makan dengan iman kita berkata, aku percaya inilah tubuh Kristus yang berkuasa, yang dipecah-pecahkan bagiku. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa memberi hidup dan memberi hidup yang kekal. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa membangkitkanku dari antara orang mati. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cawan dengan tangan kanan saudara. Pagi ini biar kuasa Roh Kudus mengalir dengan begitu kuat dalam hidup saudara. Sesudah makan Tuhan mengambil cawan, mengucap berkat lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah kau sungguh percaya bahwa di tanganmu ini ada darah Yesus yang berkuasa? Amin. Katakan dengan percaya, aku percaya inilah darah Yesus yang berkuasa menyucikan dan mengampuni segala pelanggaranku. Aku percaya darah Yesus berkuasa membebaskanku dari semua ikatan dan kutuk dosa. Aku percaya darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidupku. Mari kita minum dengan percaya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu. Pagi ini kita percaya Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Dengan mengangkat tangan Engkau berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat karya-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang memulihkan, yang menyembuhkan dan memberkati. Hari ini aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami sudah terima Roh Kudus, setiap kami mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Roh Kudus, biarlah Roh Kudus menyertai kami, Roh Kudus menyertai rumah tangga kami, Roh Kudus menyertai pekerjaan kami, Roh Kudus menyertai pelayanan kami, sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Dan sambil memberikan persembahan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman untuk kegiatan pelayanan sepekan. Hari Selasa, mesbah doa di tempat ini jam 6:30 Selasa. Kemudian small group, seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu, small group sudah mulai bisa diaktifkan kembali. Jadi hari Rabu kita ada meeting for host. Bagi para host, kita berjumpa kembali di Sekretariat Alpha Center jam 6:30. Dan Kamis akan diadakan small group di komunitas masing-masing. Jumat, small group yang ada di Desa Kapur tetap jalan dan diadakan di rumah Bapak Ibu Sabtono, YK Asri 1 Blok D nomor 10. Dan setiap hari Jumat, saudara, saya ingin mengajak kembali setiap saudara untuk ikut ambil bagian dalam doa dan puasa. Mungkin beberapa saudara harus bekerja, tapi pastikan saudara bisa ikut kebersamaan kita dalam doa dan puasa. Amin. Supaya kita juga bisa satu roh, satu hati, dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan hari Minggu kita berjumpa kembali di tempat ini dalam ibadah Minggu spesial yang dimulai jam 9 pagi. Sekali lagi bagi saudara yang mau dibaptis setelah ibadah ini,
segera hubungi Pak Kris, karena kami akan siapkan tempat dan tanggalnya untuk baptisan. Itu saja. Mari kita bangkit bersama-sama, kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Nanti kita akan tutup dalam doa. Haleluya. Bilang kasih setia Tuhan bagi kita tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sama-sama katakan, kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Hey, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kata sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Setiap kami sudah diberkati. Sekarang kami bersepakat untuk memberkati bangsa Indonesia. Kami berterima kasih buat Indonesia yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat Indonesia yang disembuhkan oleh Tuhan. Kami berterima kasih buat Indonesia yang dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Buat saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan, di rumah sakit manapun mereka berada, bahkan di seluruh Indonesia, kami ingin berkata, saudara-saudara kami disembuhkan pagi ini di dalam nama Yesus. Kami berkata ada mujizat kesembuhan secara nasional terjadi di bangsa kami di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, bahkan para medis yang saat ini mungkin mereka lelah, sakit, dan bahkan mungkin beberapa terjangkit dengan virus yang ada. Hari ini kami berkata, sembuhlah engkau di dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan memulihkan engkau. Bahkan kota kami, provinsi kami Kalimantan Barat dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Dari Bapak Gubernur sampai kepada tingkat bawah, pemerintah kami diberkati mereka semuanya. Bahkan rakyat Kalimantan Barat juga diberkati, dipulihkan oleh Tuhan yang memberkati kami. Sekarang kami akan pulang Tuhan. Kami sepakat untuk menadahkan kedua tangan kami ke hadapan surga. Diberkatilah engkau, saudara yang dikasih Tuhan, dengan berkat anugerah, damai sejahtera dari Bapa kita di surga. Tuhan Yesus yang mencintai saudara akan memberkati engkau dan menyertai engkau, melindungi engkau. Hiduplah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, penolong yang setia dan penuh kuasa, menyertai
menyertai dan memberkati rumah tanggamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, pelayananmu malam ini, maka sampai selama-lamanya engkau diberkati sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima berkat ini, percaya dan sepakat kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, Tuhan berkati. Shalom.